Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari UPT SMA Negeri 7 Wajo dari kelas 10 IPS 3 kelompok 3. Kami akan merangkum sebuah materi yang berjudul Sistem Ekonomi Pasar atau Liberal. Sebelum membahas materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya atas nama Gusnianti. Saya Muhammad Rizal Saputra. Saya Andi Yunisahra Amalia. Saya Anugerah Tri Pramudia. Saya Melenanda Putri. Itulah tadi perkenalan dari teman kelompok saya. Selanjutnya kami akan masuk ke dalam materi. Yang pertama, apa sih pengertian sistem ekonomi pasar itu? Pengertian sistem ekonomi pasar adalah sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi yang ada, produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan seluruhnya kepada mekanisme pasar. Dalam sistem ekonomi pasar, setiap individu memiliki kebebasan beraktivitas dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah memberikan kebebasan kepada setiap orang atau pihak swasta untuk menyelenggarakan produksi, distribusi, dan konsumsi sesuai dengan pertimbangan dan kemampuannya. Kedua, sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar liberal memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang digunakan dalam membedakan jenis-jenis sistem ekonomi lainnya. Ciri-ciri sistem ekonomi pasar liberal antara lain sebagai berikut. 1. Harga barang ditentukan terhadap mekanisme pasar. 2. Pemerintahan tidak memilih campur tangan dalam sistem perekonomian. 3. Aktivitas ekonomi ditunjukkan untuk mendapatkan laba. Bebas dalam memiliki barang termasuk dengan barang modal. 5. Modal merupakan peran yang sangat vital. 6. Kebebasan dalam penggunaan barang dan jasa yang dimilikinya. 7. Aktivitas ekonomi dilakukan oleh masyarakat dan badan-badan swasta. Kelebihan sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar atau liberal memiliki kelebihan, keuntungan, kebaikan dalam menggunakannya. Kelebihan sistem ekonomi pasar antara lain sebagai berikut. Yang ke-1, menumbuhkan inisiatif dan kreasi pada masyarakat dalam mengatur kegiatan perekonomian. Yang kedua, memunculkan dan meningkatkan persaingan untuk maju. Yang ketiga, semua pihak memiliki hak dalam memiliki sumber-sumber produksi baik barang dan jasa. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas tinggi yang didasarkan motif mencari laba. 6. Munculnya barang-barang yang berkualitas tinggi agar dapat laku di pasaran. 7. Hak dalam memilih sektor usaha disesuaikan dengan kemampuan. 8. Produksi didasarkan kebutuhan masyarakat. Kekurangan sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar atau liberal memiliki kekurangan, kerugian, keburukan dalam penggunaan sistem tersebut. Kekurangan sistem ekonomi pasar antara lain sebagai berikut. 1. Banyak terjadi monopoli masyarakat. 2. Menyampaikan pendapat tidak mudah dilakukan akibat dari persaingan bebas. 3. Masyarakat kaya akan semakin kaya, sedangkan masyarakat miskin akan semakin miskin. 4. Timbulnya persaingan tidak sehat. 5. Rentan terjadi krisis ekonomi. 6. Eksploitasi SDA yang berlebihan. Baik, itulah materi yang sempat kami bawakan mengenai sistem ekonomi pasar atau liberal. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.